Pajer, ya kopi, ya rokok, ya rokok, 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 pajer, ya kopi, ya rokok, pajer, ya kopi, ya rokok, ya rokok, ya pajer, ya kopi, ya rokok, ya rokok, pajer, ya kopi, ya rokok, ya rokok, pajer, ya kopi, ya rokok, ya rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kalau berbicara tentang kemunafikan, maka kita memang harus tegas. Kenapa? Karena kemunafikan itu adalah penyakit paling fatal yang dimiliki manusia. Satu-satunya penyakit yang Allah Subhanahu wa taala janjikan azab dengan siksaan yang bahkan lebih parah, lebih kejam daripada siksaan untuk orang-orang kafir. Kenapa begitu? Karena memang orang-orang munafik itu tidak layak hidup. Pada dasarnya memang begitu. Tidak layak juga dikatakan sebagai manusia. Karena mereka adalah orang paling tidak berprinsip di atas muka bumi ini. Sekarang kita coba, kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat bagi orang-orang munafik di dalam neraka, itu adalah yang paling kejam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya adalah neraka yang paling asfal, paling bawah, paling di dasar. Itulah tempatnya orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik ini sangat berbahaya. Tampilannya seperti orang Islam, mulutnya mengaku orang Islam, perilakunya mirip seperti orang Islam, tapi dia itu sebetulnya benci dengan Islam. Dia itu berusaha menghancurkan Islam berbagai macam caranya, bahkan dengan cara yang sangat kotor. Termasuk mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan selalu kalau sama orang Islam memusuhi, tetapi kalau kepada orang kafir itu bisa merangkul. Nah, inilah sifat atau ciri dari kemunafikan adalah mereka orang-orang yang memusuhi umat Islam sendiri, tapi kepada orang kafir mereka bisa saling merangkul, saling berkasih sayang, saling bermanja-manja dan bermesra-mesra. Inilah kemunafikan. Makanya ketika kita buka di dalam surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Coba perhatikan ayat ini. Ketika mereka bertemu dengan orang Islam, bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, "Woi, kami ini Islam juga loh. Jangan salah, kami ini Islam. Kami juga punya nih KTP-nya, kami Islam, kami juga sholat, kami juga ngaji, baca Quran," gitu kan. Nah, itu mulut mereka begitu ketika bertemu dengan orang Islam. Tapi ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir sejenis mereka, atau orang-orang yang memberikan keuntungan kepada mereka, mereka mengatakan apa? Tenang aja bro, saya itu cuman mulut aja ngomong Islam, gini. Tapi tenang aja, gue ini tetap memusuhi Islam gitu. Kita ini CS, kita kan pokoknya bekerja sama, dan kita ini memang memusuhi Islam, kan begitu. Jadi mereka kalau ketemu setan mereka sejenis dengan mereka yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai syayatin, kumpulan para setan, ya mereka akan berkasih sayang, membuat makar untuk menghancurkan Islam seperti itu. Nah, salah satu ciri kemunafikan itu adalah mustahzi'un biddin. Jadi mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama sebagai olok-olokan. Mustahzi'un biddin itu orang yang menjadikan agama sebagai guyonan, lelucon, olok-olokan, pelecehan dan sejenisnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para mustahziin, orang-orang yang mereka menghina, mengolok-olok, mencela agama Islam, menjadikan agama Islam sebagai guyonan, candaan yang tujuannya adalah melecehkan, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian bersenda gurau, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, gak usah banyak alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah beriman. Jadi ini indikasi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa
kafir setelah beriman, atau mereka secara mulut, secara lisan masih mengatakan iman, tapi hati mereka sudah kafir pada dasarnya. Karena nggak mungkin kalau dia orang Islam, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya, bagaimana mungkin mereka akan menjadikan Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya dan syariatnya sebagai candaan, sebagai bahan guyonan, sebagai olok-olokan? Pakai akal logika saja. Adakah seorang manusia yang menjadikan misalkan orang yang paling dihormati, misalkan orang tuanya, bapak ibunya, sebagai alat yang diolok-olok, mencandai, bahasanya apa ya, mengolok-olok orang tuanya sendiri, menjadikan orang tuanya sebagai bahan guyonan? Kan nggak ada seperti itu. Ya mungkin ada, hanya orang-orang goblok gitu kan. Jadi kalau ada sampai orang seperti itu ya hanya orang-orang goblok. Bapaknya sendiri malah diejek-ejek, dinyek-nyek, itu bahasanya kan gitu. Ini yang menjadikan kita harus tegas kepada orang-orang munafik. Istihza'u biddin itu adalah perilakunya kaum munafik yang sudah Allah Subhanahu wa taala tegaskan kafir setelah beriman. Jadi kafir setelah beriman ya munafik. Orang-orang kafir setelah dia beriman itu adalah orang-orang munafik. Ya ada juga orang murtad, tetapi yang Allah maksud di sini adalah munafik. Kenapa? Karena secara lisan dia mengatakan saya muslim, tetapi hatinya munafik karena dia membenci Islam, mengolok-olok Islam, menjadikan Islam sebagai bahan guyonan, ledekan, candaan dan sebagainya. Maka inilah ketegasan kita. Jadi koefisien semuanya, perilaku yang seperti ini harus kita waspadai. Jadi kalau kita melihat perilaku seperti ini, kita bisa mengatakan ini orang munafik nih. Gak perlu dicontoh, gak perlu diikutin, gak perlu digugu kata-katanya. Kenapa? Karena jelas bagaimana seorang mengatakan dia beriman kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, sedangkan mereka menjadikan Allah, Rasulullah, ayat-ayatnya dan syariatnya sebagai bahan candaan. Tidak akan pernah mungkin orang seperti ini dikatakan sebagai orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Pajer, Yakob, Yarob, Yarob, Pajer, Yakob, Yarob, Yarob, Pajer, Yakob, Yarob, Yarob, Pajer, Yakob, Yarob, Yarob, Pajer, Yakob, Yarob, Pajer, Yakob, Yarob, Yarob, Yarob.